Baik, selamat malam Pastor, selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik. Berjumpa lagi kita pada malam ini dalam kursus kitab suci dengan tokoh Zakaria dan Elizabeth. Sebelum kita mulai, siapa yang bersedia untuk membuka dengan doa? Yang dari CAP boleh lah ya. Yang dari CAP, ayolah, semangatnya mana? Masih ada yang dibagikan. Buka lah. Masih semangat kan? Kita doa. Duduk depan. Tapi punya anak saya ada kursi enggak ya, tak enak. Duduk belakang aja anak saya. Terima kasih, puji dan syukur atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini untuk mengadakan pertemuan kitab suci kami pada malam hari ini. Semoga apa yang Pastor Tony nanti sampaikan bisa menjadi motivasi kami dan menjadi semangat kami ke depannya. Berkatilah juga Pastor Tony yang pada malam hari ini membawakan materi untuk kami pada malam hari ini. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Semua doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Putra-Mu ini sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Baik, kita langsung mulai ya. Udah buka aja belakang. Baik, selamat malam Bu Bapak Saudara Saudari, apa kabar? Ini sekali. Nah, kita mau pelajari sepasang orang saleh, orang tua saleh dari Yohanes Baptis, Zakaria dan Elizabeth. Nah, kita baca dulu. Ya, walaupun kita sudah tahu ceritanya, tapi kita baca dulu. Nah, dari mana bisa kita baca Zakaria Elizabeth, Pak Mas? Injil mana? Atau kitab mana? Dari kitab Nabi Yesaya. Tak pernah saya tanya tentang perjanjian baru, dijawab oleh siswa saya ya perjanjian lama. Waduh, saya bilang pastor ini pun seperti tidak kenal kitab suci saja gitu kan. Jadi orang tua dan baptis itu di Injil Lukas. Di Lukas bab 1 itu banyak di situ. Kita pilih dulu ya, kita baca sebentar menyegarkan kembali ingatan kita tentang ini. Baik, kita lihat di Injil Lukas bab 1 ayat 1 ayat 1 sampai 4 itu hanya pendahuluan. Ayat 5. Ayat 5. Nanti saya minta dibaca per ayatnya tadi. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi karena urutan bangkunya enak, jadi tinggal dibaca ayat 1. Mudah-mudahan karena ini ada yang TV1 dan TV2 nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan masih jalan terus. Ya, sudah siap ya? Dulu ini kita tunggu dulu yang buka Injil Lukas bab 1. Karena agak panjang ini. Sampai selesai bab 1 ayat 5 sampai dengan berapa ini? 25 ya. Oke, itu situ. Kita baca sampai di situ. Silakan Pak Ahmad. Siap ya. Satu ayat yang menyusul. Agak kuat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebab ketika diundi
sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk ke dalam bait suci dan membakar ungkupan di situ. Ya, sambung. Oh, wah. Kalau itu teruskan saja yang lagi. Pada waktu pembakaran seluruh pihak berkumpul dan bersemayam. Ya, ayat. Maka terdapat pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Mesbah kepada khotbah. Ya, terus. Melihat hal itu, dia terkejut dan menentang. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Doakan wanita kita dan bergembira, bahkan orang akan berduka cita atas kelahirannya itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia akan minum anggur. Tidak akan. Tidak akan minum anggur. Tidak itu bisa mengubah arti. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari lahir ibunya. Dan akan membuat banyak. Iya akan. Iya. Oh, itu mungkin yang terjemahan baru ya. Silakan, tak apa-apa. Ya, terus Akan berjalan mendahului Tuhan dalam kebaikan, kuasa dia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anak dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang bertakwa. Dengan demikian, dia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Oke, sambung. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lahir umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu, umat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam pada suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata kepada mereka dan mengira mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumahnya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak melupakan diri. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Terima kasih. Terima kasih. Tidak dimulai tadi. Dari kalian bacaan Injil. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kita sudah diingatkan kembali peristiwa ini. Tentu ada lagi peristiwa berikutnya, misalnya ketika Elisabet melahirkan, Yohanes diberi nama, kemudian mereka meminta pendapat dari keluarga, pertama dari ibunya dulu, Elisabet, siapa namanya? Lalu Elisabet menulis namanya adalah, menyebut namanya adalah Yohanes. Lalu keberatan tetangga dan sahabat kenalannya. Kenapa? Karena tidak ada
anggota keluarga yang punya nama itu. Orang-orang Yahudi seperti orang-orang Asia lain biasa mengambil nama kakeknya, neneknya, atau pamannya, bibinya itu menjadi nama. Makanya seperti orang Eropa sekarang kan, Martin Luther, lalu anaknya Martin Luther Junior. Lalu nanti kalau ada cucunya Martin Luther the Third. Ada loh buat sampai 3. Jadi ada sampai mengambil nama yang sama lalu diberi di belakangnya itu keterangan ini adalah anaknya, ini adalah cucunya. Atau kadang-kadang juga ada orang mengambil nama bapak sampai nama belakang. Itu. Tapi ini tiba-tiba dia ambil nama Yohanes. Lalu mereka keberatan, tidak ada sanak saudaramu yang bernama Yohanes. Kemudian mereka tanya kepada Zakaria, siapa nama anak itu? Lalu karena dia bisu, dia menulis di papan tulis, batu tulis. Namanya adalah Yohanes. Dan ketika itu juga ikatan lidahnya terbuka. Dan setelah itu Zakaria akan memuji Tuhan dengan kidung Benedictus, bahasa Latin disebut Benedictus. Karena bahasa Latin mulai dengan kata Benedictus. Berbahagialah, terpujilah. Itu. Dari situ nama kidung itu diambil, Benedictus. Baik, nah sekarang kita lihat Zakaria dan Elisabeth, dua orang tua atau sepasang orang tua yang saleh, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Nah kita lihat nama Zakaria itu dari bahasa Ibrani Zekaria atau Zekaryahu. Artinya apa? Allah mengingat. Allah mengingat. Orang Islam kalau berdoa apa namanya? Berzikir. Ya, Islam itu Arab dengan Ibrani itu dekat. Zakar, maaf ini bukan bahasa Indonesia. Bahasa Ibrani. Jadi zikirkan bahasa Indonesia. Zakar artinya mengingat, kata kerja. Zikir Arab mengingat juga. Jadi kalau orang berzikir artinya mengingat nama Allah kan ya. Mereka 99 nama Allah kan disebut. Ini Zakaria atau Zekaryahu, Allah mengingat. Zekaryahu. Yahu dengan ia itu sama artinya. Yahu. Dia adalah bapa dari Yohanes Pembaptis, keturunan Imam Abia. Ada imam itu banyak jalurnya. Ada Imam Zadok, itu imam agung. Ada Imam Abia dari macam-macam jalur. Ada 24 grup imam yang melayani Bait Allah. Dalam tradisi orang Yahudi, mereka itu ada 24 grup imam melayani Bait Allah. Dan setiap imam melayani 2 minggu. Sehingga setahun sekali mereka masuk sekali ke tempat yang disebut dengan Maha Kudus. Ruang Maha Kudus, Holy of Holies. Di situ hanya boleh imam agung masuk setahun sekali dan imam yang bertugas, kelompok imam bertugas. Nah, pada saat itu yang bertugas adalah kelompok Imam Abia. Dan Zakaria masuk menjadi gilirannya. Dan di sanalah dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Jadi nanti sebelum ini kita lihat bahwa dia adalah suami dari Elisabeth dan keduanya itu dikatakan dalam kitab suci orang saleh, orang benar. Orang benar artinya orang yang hidup menurut ketentuan hukum Tuhan, orang benar. Sayang mereka sudah tua dan tidak punya anak. Ini dalam tradisi kitab suci sudah banyak. Abraham dan Sarah. Lalu siapa lagi? Elkana dan siapa? Hana. Orang tua dari si Samuel. Elkana dan Hana itu orang tua Samuel. Dia kan juga orang yang sudah lanjut usia, tidak punya anak, dan Allah bekerja. Nah ini sama juga. Orang tua dari Yohanes Pembaptis. Tinggal di daerah namanya Ain Karim. Ain Karim itu sekitar 7 km dari Yerusalem, sebelah barat. Sini, ini Yerusalem, sebelah barat. Jalan kaki sekitar 1,5 jam lah sampai. Nanti suatu saat kalau ada yang pergi ke Tanah Suci,
ke Yerusalem, itu kemungkinan besar akan juga pergi ke rumah orang tua. Pak Tadeus hari itu pergi? Ada dibawa pergi? Kain karing? Lupa ya. Itu ada apa namanya gereja di mana Maria mengunjungi Elizabeth. Di situ lah itu. Desa Ain Karing, tidak jauh dari Yerusalem, dekat sekali. Kalau pakai mobil paling 10 menit sudah sampai. 10-15 menit kalau tidak macet. Jalan kaki 1,5 jam. Jadi karena itu, tapi jauh dari Nazaret loh. Dari Nazaret masih ratusan kilometer. Jadi coba bayangkan Maria mengunjungi Elizabeth itu jalan kaki, naik keledai. Mereka bukan orang kaya, dia tak bisa naik kuda. Naik keledai, jalan kaki, melewati padang gurun. Jadi tidak gampang ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Itu menempuh perjalanan berhari-hari. Dan kalau lewat padang gurun, selain panas di waktu siang dan dingin waktu malam, bahaya binatang buas, kalajengking, ular, serigala. Dan di tepi padang gurun itu ada singa. Tapi saya yakin Maria tidak pergi sendiri, dia ikut rombongan. Tapi dari rumahnya hanya dia sendiri, tapi dia ikut rombongan, tidak sendirian. Dia masa perempuan muda usia 16-15 sudah berani jalan kaki dari utara ke selatan, tapi ikut rombongan. Itu perjalanan yang tidak gampang. Jadi tinggal di Ain Karim, daerah Yudea, dan waktu itu Herodes Agung yang sedang memerintah. Kapan Herodes Agung memerintah? Tahun 37 sebelum Masehi sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi. Ini keterangan tentang Zakaria. Lalu dikatakan ia mendapatkan penglihatan sewaktu sedang menjalankan ritus persembahan di ruang Maha Kudus. Tadi kita baca. Itu hanya bisa sekali setahun masuk. Seorang imam sekali setahun menurut giliran rombongannya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya rombongannya banyak, belum tentu setahun sekali bisa masuk. Menurut dibagi-bagi ya kelompok kecil kan. Kelompok Abia misalnya ada sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Oke, kamu tahun ini. Lalu tunggu lagi giliran mungkin sekian tahun lagi ke depan. Jadi mungkin kesempatan yang jarang bagi seorang imam. Jadi suatu kesempatan yang luar biasa. Dan disitulah dia bertemu dengan malaikat Gabriel yang mengatakan bahwa doa mereka telah didengarkan oleh Tuhan. Itu berarti apa? Bahwa selama ini Zakaria dan Elizabeth selalu berdoa mohon keturunan. Sehingga dikatakan oleh malaikat Gabriel, doamu telah didengarkan oleh Tuhan. Kita baca mana ayat tadi itu. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat ke-6 dan 7. 13 dan 14. Jadi dari kalimat itu jelas sekali bahwa mereka berdua orang benar di hadapan Tuhan yang saleh itu selalu berdoa mohon supaya mereka mendapatkan keturunan. Dan sekarang Gabriel memunculkan dirinya dan menampakkan pesan dari Tuhan, doamu dikabulkan Tuhan. Istrimu Elizabeth akan melahirkan anak yang harus kau beri nama dia Yohanes. Jadi pesannya nama sudah ada juga dari Tuhan. Jadi kalian tidak usah lagi repot-repot mencari nama anak itu. Tidak usah buka-buka buku apa, tanggal lahir atau nama orang kudus. Kan ada sekarang kan mau cari nama baptis, nama orang kudus, tanggal berapa lahir, di situ namanya. Tuhan sendiri yang bekerja. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan apa yang mereka harapkan. Tetapi ternyata Zakaria tidak percaya, bisu. Dan itu dia mendapatkan tanda petik hukuman. Dia protes.
Bagaimana mungkin? Nah, kan itu kalimatnya apa dikatakan? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu? Aku tahu bahwa hal itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah sangat lanjut umurnya. Nah ini lucunya kan, ironi sebenarnya. Berdoa terus mohon supaya punya anak. Sekali Tuhan kabulkan, kok bisa jadi? Kan ironis sebenarnya ini ya. Ada dokter. Jadi ini cerita menarik kalau kita lihat. Ini cerita bagaimana seorang manusia itu, dari sinilah mengapa Allah tanda petik memperingatkan Zakaria, kamu itu loh, sudah kau buat saya repot mendengar doamu, lalu saya kabulkan, kau pula meragukan saya. Kira-kira begitu. Awas kau, bisu kau. Kalau kita bahasa sehari-hari, kamu nih loh gimana? Sudah kau suruh saya datang, sekarang saya datang, kau tanya kenapa kamu datang? Nah, kira-kira begitu. Nah, linglung gitu. Ya, sudah apa kan, PDIP sudah ada pikun gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Zakaria itu selain orang saleh, tetapi juga ada keraguan-keraguan. Nah, jadi dia ternyata meragukan karya Allah, Dan karena itu ia harus menanggung sedikit keraguan-keraguan, kekeliruannya itu. Dia diberi tanda bisu. Yang baik bicara bisu. Dan ketika dia bekerja sama dengan Tuhan, kapan dia bekerja sama dengan Tuhan? Ketika dia setuju dengan pendapat istrinya, kan sudah dipesan, anakmu itu loh diberi nama Yohanes. Dan kemudian ketika sanak familinya protes, menurut budaya tidak mungkin, melanggar adat. Ini kan hidup, kamu melanggar adat. Tapi dia tetap bekerja sama dengan istrinya dan mengikuti suara Tuhan. Namanya adalah Yohanes. Dan karena itu dia dipulihkan kemampuannya untuk berbicara. Dan kalimat pertama setelah dia dipulihkan untuk berbicara ialah kita baca. Nah, itu nyanyian pujian Zakaria. Ayat 60. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel. Benedictus. Terpujilah. Terpujilah Benedictus. Maka hidup itu sering hidup Benedictus, karena kata pertama yang dipakai dalam bahasa Latin adalah Benedictus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab dia telah melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi ini pujian kepada karya Tuhan ketika Yohanes lahir, diberi nama dan lidahnya dibuka kembali oleh Tuhan. Ini Zakaria. Jadi Tuhan mengingat apa? Mengingat mereka berdua, mengingat doa mereka. Tuhan mengingat permintaan mereka, kesalehan mereka, dan Tuhan mengabulkan. Reaksi Zakaria di awal adalah tidak percaya. Dan karena itu dia harus membayar ketidakpercayaannya dengan kebisuannya. Tapi ketika anaknya lahir, ia tetap bekerja sama dengan Tuhan dengan menamai anaknya itu Yohanes, dengan melanggar tanda petik adat. Jadi dia berani melanggar adat kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka untuk mengikuti perintah Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kembali suaranya, ikatan lidahnya terbuka. Nah, apa yang kita pelajari dari Zakaria? Pertama, kita pelajari bahwa dia adalah orang saleh, orang yang mempunyai kesediaan untuk terus-menerus berdoa, tekun, dan orang yang setia menjalankan kewajibannya sebagai imam. Jadi dia rajin menjalankan kewajibannya. Sekalipun dia bisu, dia tetap dikatakan di situ ya, walaupun dia bisu, dia tetap menjalankan
aktivitas sampai jadwal mereka selesai. Jadi dia tidak minta izin, oh karena saya sudah bisu maka saya boleh pulang kampung. Sejauh itu tidak memerlukan suara, dia tetap jalankan, membakar suara kan itu. Berdoa kepada Tuhan dalam hati tidak perlu suara. Jadi dia tetap setia menjalankan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan tidak ngantuk. Aku dihukum Tuhan, ya sudahlah, saya pergi saja. Dia tidak. Dia tetap sadar bahwa apa yang dialaminya sekarang adalah kesalahannya sendiri. Jadi dia tetap setia menjalankan kewajibannya. Lalu kedua, seperti Elizabeth, dia orang punya pengharapan, berdoa terus menerus. Dan kalau kita lihat lanjut usia, berarti sudah berapa puluh tahun berdoa itu. Andai kala mereka menikah, dan orang-orang Yahudi itu menikah pada usia muda, 18, 17 sudah menikah. Tidak seperti kita sekarang 30, 28, 29 atau 30 lebih. Mereka itu menikah pada usia normal, 17, 18 sudah menikah. Maka lihatlah Maria kan ketika dinikahkan dengan Yosef, usianya masih sangat muda. Pernikahan tahap pertama. Karena orang Yahudi punya 2 tahap pernikahan. Tahap pertama adalah konsensus dulu. Saya mau dengan kamu, mau, janji, oke. Sudah jadi, sudah jelas. Tapi belum tidur serumah, belum tidur satu rumah. Kenapa? Pada usia waktu itu perempuan biasanya usia masih 14, 15. Jadi secara fisik belum cukup dewasa, mental juga belum cukup matang. Maka biasanya itu 2 tahun, 1-2 tahun tinggal bersama ibunya dulu, dibantu oleh ibunya persiapan dirinya, fisiknya dan mentalnya untuk siap menjadi suami ibu dan istri. Nah, pada saat seperti itulah nanti kita baca dalam Injil Matius, Maria sedang menunggu. Di tahap itulah dia menunggu untuk bergabung dengan suaminya Yosef. Jadi sebenarnya istilah bertunangan itu tidak begitu cocok. Bertunangan kita kan beda dengan konsep pernikahan tahap pertama tadi. Itu sudah suami istri, sah, hanya belum serumah, belum tidur bersama. Bertunangan kita kan belum, masih bisa pisah, masih belum istri, suami belum, masih calon suami istri. Nah, jadi terjemahan bertunangan bahasa Indonesia itu agak sedikit kurang bisa mewakili definisi pernikahan orang Yahudi. Tapi nggak apa-apa, asal diterangkan dengan baik. Itu sebabnya mengapa Yosef itu berusaha berpikir menceraikan istrinya diam-diam, supaya Maria tidak malu. Karena kalau diceraikan secara terbuka itu, wah, itu rasa malu yang melanda Maria dan keluarganya itu pasti akan sangat luar biasa. Dan mungkin hanya itu, mungkin juga Maria akan diadili untuk dirajam batu sampai mati, karena dia sudah istri sah walaupun belum satu rumah. Nah sini mereka lihat menikah pada usia muda. Nah dikatakan ini usia lanjut. Kalau usia lanjut berarti kita anggaplah 60-70 ke atas kan. Lansia untuk kita 60. Nah, untuk mereka mungkin sekitar itu juga, atau 70. Jadi berapa tahun mereka berdoa itu? Anggaplah dari usia 17 sampai 60 tahun, mungkin 50-60 tahun berdoa terus menerus. Dan itu suatu tanda pengharapan yang luar biasa. Tidak ada putus-putusnya. Dan tidak ada juga keinginan Zakaria mengambil istri kedua. Karena zaman dulu istilah monogami kan lebih datang dari kekristenan ya, dan kemudian juga tradisi yang datang dari kekristenan. Tapi untuk orang Yahudi, monogami itu kalau lihat dari bapak gereja kan tidak sesuatu konsep yang, karena Yakub punya banyak istri, Abraham punya 2, raja-raja punya lebih itu, bukan hanya puluhan, ratusan. Jadi, tapi dia Zakaria bertahan dengan istrinya, Jadi sakit.
kesetiaan, pengharapan. Jadi ini tanda bagaimana seorang yang mempunyai pengharapan dan kesetiaan yang utuh. Kita belajar dari Zakaria. Tetapi, nah ini juga kita belajar dari Zakaria bagaimana kita kadang-kadang ironi, bersikap ironis. Sesuatu ketika yang rasanya tidak mungkin di hadapan kita muncul, kita tidak siap menerimanya. Saya berdoa supaya dapat pekerjaan. Datang pekerjaan itu, tiba-tiba saya pikir saya dapat pekerjaan dan saya harus tinggalkan keluarga saya, harus pindah dan ini. Aduh, kan itu. Sudah dikabulkan permohonannya, mulai memikirkan yang hal-hal jelek lainnya. Dan ini juga si Zakaria ini. Tuhan telah mendengar doamu yang puluhan tahun itu dengan istrimu itu, maka istrimu akan mengandung. Kok bisa? Saya sudah tua, istri saya sudah tua, mungkin sudah menopause juga, macam-macam ceritanya seperti Sarah dan zaman dulu Abraham dan Sarah itu kan. Jadi ini sesuatu yang sangat manusiawi. Zakaria Zakaria mengalaminya, Abraham juga mengalaminya, Sarah mengalaminya, dan kita juga kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Tidak siap ketika sesuatu yang nampaknya tidak mungkin hadir di depan kita dan menolak untuk percaya. Jadi ironis, memang benar. Kita belajar dari ironi dari Zakaria tersebut. Tapi walaupun demikian, ketika dia mendapatkan katakanlah akibat negatif dari ketidakpercayaannya, keraguan-raguannya, dia tidak ngamuk, dia tidak menarik diri, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir, sampai dengan jadwal tugas mereka selesai. Kan kalimat di situ dikatakan kan jelas sekali. Ketika dia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang. Jadi dia tidak menjadi pahit karena tanda petik dia sama-sama dihukum. Dia tidak jadi marah. Dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dia siap menanggung risiko dari kesalahan. Siap menanggung kesalahan risiko. Dan dia tetap mau bekerja sama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita justru ngambek kan itu. Pendapat kita tidak diterima oleh sidang rapat, oleh kelompok kita, atau apa yang diputuskan oleh ketua masuk paroki tidak sejalan kehendak kita, lalu tiba-tiba muncul lagi kita dapat berikutnya. Tidak pernah nampak lagi kita waktu ada kerja bersama. Kenapa? Ngambek. Dia tidak. Dia tahu bahwa dia keliru. Dia tahu bahwa dia ada sesuatu yang tidak beres. Ya, tentu dia berendah hati, tetap mau bekerja sama dengan Tuhan. Dan sekalipun apa yang diminta Tuhan itu sesuatu yang mempunyai risiko pada dirinya, ia tetap memberikan itu. Memberi nama yang asing bagi anaknya. Itu untuk orang yang Yahudi kan menjadi, kamu kok jadi aneh sendiri? Kamu bukan orang Yahudi kan? Kok tidak bisa lagi mengikuti tradisi kita bahwa anak yang lahir harus mengikuti nama dari nenek moyang atau dari keluarga yang terdekat? Kok tiba-tiba jadi aneh sendiri setelah bisu? Tapi dia bersedia menanggung risiko itu. Bekerja sama istrinya. Istrinya tentu sudah mendengar ceritanya kan, apa yang terjadi di Bait Allah. Nah, istrinya mengikuti kehendak Tuhan, namanya Yohanes. Lalu dia tanya oleh orang, gimana tuh istrimu beri nama Yohanes? Namanya adalah Yohanes. Tetap ditulis. Jadi ini tampak bagaimana dia memang orang benar bersama istrinya, bekerja sama dengan Tuhan dalam pemberian nama. Yohanan artinya karunia Tuhan. Allah mengaruniakan. Yohanan.
Dan setelah itu selesai, dia melihat bagaimana Allah bekerja dalam dirinya dan dia memuliakan Tuhan dengan hidup Benedictus tadi. Jadi dalam segala-galanya ia melihat kerja Tuhan, karya Tuhan dalam hidupnya, dan dia mengembalikan karya itu dalam pujian kepada Tuhan. Benedictus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab dia melindungi dan membebaskan umatnya. Nah, ini Zakaria, Daniel. Lalu sekarang kita lihat bagaimana istrinya Elizabeth. Ini dari kata Ibrani Elisheba. Elizabeth itu dari kata Elisheba. Eli artinya Allahku, Sheba adalah janji atau janji Allahku. Nah ini lihat, ada kaitan tadi Allah mengingat. Sekarang janji dari Allah. Apa janji dari Allah? Kelahiran Yohanes. Jadi Allah tetap berjanji untuk mengingat doa-doa yang disampaikan kepadanya. Jadi nama Elizabeth adalah Allahku adalah janji atau janji Allah. Kalau dibaca dalam bentuk kata benda jadi janji Allahku. Kalau dibaca bentuk suatu kalimat kerja, Allahku adalah janji. Elisheba. Dia adalah istri Zakaria, ibu Yohanes Baptis, keturunan imam juga. Nah ini garis keturunan imamnya lebih hebat lagi ini, Harun. Imam Harun itu keturunan Imam Agung sebenarnya kan, saudara dari Musa sendiri. Jadi keturunan Imam Harun. Seorang perempuan saleh, tadi sudah dikatakan orang benar untuk berdoa dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, jelas. Dan dia harus berdoa sampai dengan usia yang tua. Dan dikatakan situ dia mandul. Ini mirip dengan Sarah. Mirip dengan Hana. Ini sebenarnya bukan kasus pertama dalam perjanjian kitab suci. Di perjanjian lama sudah muncul beberapa perempuan seperti ini. Jadi, orang-orang yang punya iman, berpengharapan, yang secara manusiawi, secara biologis sudah tidak mungkin, tapi Allah bekerja karena iman dan pengharapan mereka. Di situ dikatakan juga dia adalah saudari sepupu Yesus, Maria. Hanya tidak dikatakan sepupu yang bagaimana. Jadi dalam kitab suci tidak diterangkan dengan jelas sepupu dari garis bapak atau garis ibu, dari orang tua mana yang kena, atau dari kakek nenek. Tidak dikatakan hanya saudari sepupu. Jadi kita tidak tahu persis, hanya secara umum dikatakan sepupu. Jadi diungkapkan dengan istilah umum sepupu itu. Dan dia mempunyai dikatakan dia dikarunia Roh Kudus ketika bertemu dengan Maria, dan dari jauh dia mengatakan Ibu Tuhan, karena Maria tidak menerangkan siapa dirinya. Ketika Maria menjumpai Elizabeth, Maria kan tidak menyebut dirinya sedang mengandung, tapi dia dikarunia Roh Kudus, dia semacam punya kemampuan bernubuat. Jadi oleh tanda petik disebut seorang nabi perempuan. Ya. Dan dia mengatakan, siapa Maria, engkau ibu Tuhan dan Yesus yang adalah penyelamat dunia. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk melihat, merasa. Seorang perempuan saleh yang punya kemampuan melihat dan merasa. Ini kasihkan turun-turun tangannya, lupa lagi. Kode dari belakang. Dan menariknya ialah kalau kita baca di kitab suci itu, kita punya kesan Elizabeth itu lebih beriman daripada suaminya Zakaria. Walaupun tidak dikatakan dia berbicara, kecuali ketika berhadapan dengan Maria kan, tapi kalimat yang disampaikan itu kalimat orang yang langsung percaya, tidak seperti
suaminya masih berdebat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin terjadi begini dan begitu? Dia ketika bertemu dengan suaminya tidak dikatakan keheranannya, tidak dikatakan penolakannya, langsung dia setuju, oke. Lalu kemudian ketika berlihat kemudian Maria datang, dia terus langsung bisa menangkap sesuatu yang istimewa dan menyampaikan secara terbuka hal istimewa tersebut tentang status Maria sebagai bunda Allah, dan yang kedua tentang siapa dalam kandungan Maria. Jadi dia punya kemampuan untuk bernubuat semacam nabi yang menunjukkan dirinya seperti lebih punya kandungan iman yang lebih dalam dari suaminya Elizabeth. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan ya, Elizabeth Maria dengan Zakaria, kita akan lihat bagaimana dalam Injil Lukas sebenarnya Lukas sepertinya mempromosikan perempuan di atas laki-laki. Dalam konsep rohani, bukan konsep kedudukan ya, tapi konsep rohani. Nah, misalnya Elizabeth dan Maria lah yang pertama kali menerima kabar tentang kelahiran Mesias. Zakaria kan tidak bicara tentang Mesias kan? Zakaria bicara tentang Yohanes Pembaptis. Tapi Elizabeth justru ketika bertemu Maria, langsung kepalanya, atau bukan kepalanya, dirinya merasa yang datang ini adalah Bunda Yesus. Sehingga mengatakan salam Maria. Kalimat, coba kalau kita baca kalimat dari pertemuan Elizabeth dengan Maria ini. Maria dan Elizabeth. Tidak baca semua, tapi kita lihat kalimat dari Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke gunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Ibu Tuhanku. Dan langsung dia menangkap ini posisi Maria istimewa, ibu Tuhanku. Dia langsung tahu siapa dalam kandungan Maria. Padahal Maria tidak memberitahu kepada dia sedang mengandung. Tidak ada cerita sebelumnya. Maria hanya datang untuk menolong Elizabeth yang sedang mengandung pada bulan ke-6. Itu pesan dari malaikat Gabriel kan, "Sanakmu Elizabeth sedang mengandung pada masa tuanya, ini bulan ke-6 bagi dia." Maria langsung ingin menolong Elizabeth karena Maria tahu Elizabeth sudah tua, perlu satu orang membantu dia. Nah, sebagai sanak yang dekat, dia pergi. Dan belum sampai baru menyalam Elizabeth, lalu Elizabeth sudah mendengar suara Maria, langsung tahu. Ini adalah Bunda Allah. Jadi Elizabeth dan Maria tentunya, karena Maria mendapatkan langsung kabar dari Gabriel sebelumnya, ceritanya adalah perempuan-perempuan yang mendapatkan pesan pertama tentang kelahiran Mesias. Dalam hal ini dalam hal ini Elizabeth lebih dahulu tahu daripada Zakaria. Jadi memang Lukas sepertinya menempatkan posisi perempuan agak unik di atas laki-laki dalam Injilnya. Lalu Elizabeth dan Maria ibunya yang menyambut Mesias dengan penuh sukacita, dengan penuh iman. Nah, ini sesuatu yang menarik kan, bahwa perempuan-perempuan punya kemampuan sensitivitas yang lebih tinggi dalam hal iman. Walaupun kadang-kadang ada juga ibu yang agak sedikit bagaimana, tetapi secara umum digambarkan di sini bahwa Elizabeth dan Maria merupakan gambaran dari wanita yang punya sensitivitas, perasaan kepekaan yang lebih tinggi mengenai Yesus. Iman mereka lebih dalam. Ini hal lain yang harus disebutkan. Apalagi
Elisabet dan Maria yang lebih dahulu mendapatkan pujian dan dimuliakan oleh malaikat. Ketika Maria dan Elisabet saling memuji, dan ketika Maria dipuji oleh malaikat, salam hai engkau Maria yang diberkati oleh Tuhan, Allah bersamamu. Jadi ini kesan bagaimana posisi perempuan diwakili oleh Elisabet dan Maria di atas posisi laki-laki. Lalu lagi, bagaimana Elisabet dan Maria setelah mengerti atau mengakui bayi dalam kandungan Maria adalah Yesus, menyampaikan pujian tentang Yesus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Diberkatilah buah rahimmu. Itu kata Elisabet. Dan Maria sendiri juga dalam pujian Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena juru Allah juru selamatku telah menolongku. Siapakah aku ini? Jadi pujian Maria kepada Allah berkaitan dengan siapa yang dikandung oleh Maria tentang Yesus. Mengapa itu terjadi? Karena memang Lukas mempunyai teologi yang sedikit unik tentang Yesus. Apa itu? Dalam Injil Lukas, Lukas suka menggambarkan Yesus itu dekat dengan kelompok-kelompok yang dianggap kelas 2. Anak kecil, orang asing, orang Samaria, perempuan, orang sakit. Itu sangat ditonjolkan oleh Lukas. Sehingga dalam pembukaannya pun pribadi Elisabet dan Maria itu punya posisi yang istimewa khusus. Dalam Injil Lukas kita lihat bagaimana ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati menolong orang Israel yang orang Yahudi yang dirampok di tengah jalan. Hanya Injil Lukas. Dalam Injil Lukas bagaimana 10 orang sakit kusta, 10-10-nya disembuhkan, 9 pergi, 1 orang kembali berterima kasih kepada Yesus. Siapa orang yang berterima kasih itu? Orang Samaria. Dalam Injil Lukas dikatakan bahwa selain murid-murid Yesus mengikuti Yesus dari Galilea sampai Yerusalem, ada sekelompok perempuan yang mengikuti Yesus juga. Lukas bab 8. Maria Magdalena, Salome, istri bendahara Herodes. Semua diterangkan di Injil Lukas, khusus di Injil Lukas. Tidak ada di Injil-Injil lain. Ini gambaran orang miskin, orang sederhana, orang yang ditelantar. Karena ini kelompok yang dianggap kelas 2 ini dalam tradisi strata orang Yahudi. Orang asing, orang Samaria, musuh orang Israel, perempuan, anak-anak kecil yang dianggap belum orang dewasa, jadi belum bisa bertanggung jawab, bisa direndahkan. Maka kelompok inilah yang mendapatkan tempat-tempat yang tinggi dalam tradisi Injil Lukas. Jadi tidak heran dalam pembukaan Injil Lukas pun posisi Elisabet dan Maria itu punya posisi yang nampaknya lebih diistimewakan dibanding dengan Zakaria yang adalah laki-laki. Jadi posisi iman mereka, pengharapan mereka, kesalehan mereka punya tempat khusus. Lalu apa yang kita pelajari dari Elisabet? Apa yang kita pelajari dari Elisabet? Yang pertama ialah Elisabet mempersiapkan Maria posisinya seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan Yesus. Nanti kita lihat kenapa Elisabet muncul memuji Maria, memuji Yesus. Setelah itu dia hilang. Tidak ada lagi diceritakan dalam tradisi Injil tentang Yesus. Hilang. Nanti Yohanes Pembaptis juga begitu. Yohanes Pembaptis mulai berkarya, memanggil murid-murid, lalu kemudian mempersiapkan muridnya untuk mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus mulai berkarya, Yohanes Pembaptis hilang dari panggung. Jadi ini nampak kesejajaran antara pelopor dan yang diberi jalan.
yang membuka jalan dan yang meneruskan perjalanan tersebut. Jadi Elizabeth posisinya seperti Yohanes Pembaptis. Jadi ibunya dengan ibunya, anaknya dengan anaknya, mirip posisinya. Lalu kedua, Elizabeth yang punya inisiatif untuk menamai anak tersebut Yohanes. Padahal biasanya laki-laki yang bapak yang memulai, tapi dia sekarang ibunya yang memulai. Apakah karena dia berbicara? Tapi sebenarnya tidak juga kan, karena sebenarnya Yohanes Zakaria masih bisa berkomunikasi, dia bisa mendengar, hanya tak bisa bicara. Seharusnya Zakaria yang memulai mengatakan anak ini namanya Yohanes. Tapi sini dalam Injil dikatakan ibunya yang memulai, Elizabeth. Anak ini diberi nama Yohanes. Baru kemudian Zakaria mengkonfirmasi, meneguhkan apa yang telah dikatakan oleh Elizabeth istrinya. Di posisi sini perempuan tetap lebih di depan daripada laki-laki. Dan ya tadi saya sudah katakan dalam cerita Lukas ini, iman lebih dipentingkan daripada soal kecerdasan maupun kekuatan fisik. Iman sini diwakili Elizabeth, Maria tentunya nanti. Sementara Zakaria mungkin bisa mewakili kekuatan fisik dan mungkin juga kecerdasan. Tapi dalam hal ini yang ditekankan oleh penginjil Lukas adalah soal iman, bukan soal intelektualitas maupun soal kekuatan jasmani. Dalam konsep sejarah keselamatan Yesus itu. Yang mana Maria dan mana Elizabeth di sini digambarkan? Menurut kalian? Tuh lihat, masing-masing punya orang kudus, dua-duanya punya halo di sini. Dua-duanya perempuan. Tapi sebenarnya harusnya digambarkan satu lebih tua kan ya. Tapi karena dalam gambar rohani bolehlah berimajinasi, dibuat gambar muda, satu harusnya lebih tua. Yang mana Elizabeth, mana Maria? Merah Maria. Terus tidak Elizabeth. Balik. Dari macam Maria. Bayinya kan itu ada salibnya tuh. Ini tidak ditulis juga ya. Di lingkaran kepalanya ada salibnya tuh. Ini. Ya. Jadi ini apa? Yesus. Yesus. Ini tidak kita tanya pelukis ya. Saya juga tidak berani memastikan yang mana. Itu udah memberkati pastor. Hah? Yang satu kan lutut Ini ya. memberkati. Lalu ini yang menunduk. Dua-duanya tadi udah kan itu. Cuma saya gambarnya tua gini, oh jelas ini Elizabeth. Elizabeth gitu. itu rambutnya putih pastor. Oh putih ya? Orang barat itu kan bukan putih tuh, perak. Perak tuh. Ya memang sih sulit mengatakan nih. Oh ini rambutnya putih. Tapi memang sih ada gambar salib ya. Umat tua ya. Padahal lebih tua Yohanes Pembaptis kok lebih besar Yesus. Lebih tua Yohanes Pembaptis 6 bulan. 6 bulan kan beda usia mereka tuh. Yohanes Pembaptis lahir tanggal 24 Juni, Yesus lahir tanggal 24 Juni malam. 24 Desember malam. 25 Desember pagi kan. 6 bulan berjarak. Jadi terbuka lah ya, silakan berdebat di situ. Saya waktu mengambil gambar ini tidak terpikir untuk saya juga tuh. Yang mana Yesus, mana Yohanes Pembaptis, mana Elizabeth, mana. Ya memang sini rambutnya agak ubanan sini. Kemungkinan lebih besar sini Elizabeth. Dan ini Maria. Kenapa? Elizabeth di rumah yang datang tamu kan dulu. Jadi posisinya juga ini pemilik rumah. Lebih dekat dengan pintu. Ini tamu yang datang. Oke, itu sekedar intermezzo. Tapi mau digambarkan dua perempuan beriman. Di sini bukan soal kekuatan jasmani, bukan soal siapa lebih pintar, tapi siapa yang sungguh lebih percaya kepada Tuhan.
Hari ini Elizabeth nampaknya lebih mampu sampai kepada kepercayaan pada Tuhan daripada suaminya, Zakaria. Dan ini kepekaan menangkap kehadiran Tuhan. Nah, sekarang siapa ini? Sekarang Elizabeth dan Maria ini. Nah, posisinya udah terbalik kan ini Elizabeth. Jadi, tadi siapa bilang di sini Elizabeth? Jadi soal tempat itu relatif. Tapi di sini nampaklah ini Maria kan. Itu belum tentu. Ini belum nampak perutnya ini. Ini nampak perutnya. Ini Elizabeth ini. Ini bulan ke-6. Itulah sekarang kan. Penulis kitab suci itu tidak selalu menggambarkan secara natural. Elizabeth yang tua pun digambarkan sangat muda. Nah ini sangat muda kan, tapi nampak perutnya memang lebih ke depan. Sama tangannya Pastor. Ini ditutup dengan tangannya. Tapi kan kalau Maria baru mengandung belum nampak perutnya. 3 bulan sudah lah. Gitu kan? Kan Maria baru mengandung. Masih bulan pertama kita sebut. Ya belum nampak. Kan itu sudah tak mungkin lah bulan pertama sudah begini. Kecuali makan 1 hari 1 ton gitu. Itu hanya sekedar imajinasi kita. Tapi mau saya katakan begini. Ini juga berlaku untuk yang lain-lainnya ya. Dalam konsep seni, pelukis, pematung itu mereka bebas. Mereka bebas. Coba lihat, kalian sudah lihat patung Pieta? Atau patung Pieta? Itu ada di beberapa gereja. Di katedral ada, sekarang di samping depan pastoran mereka yang dulu rumah uskup. Yang memangku Yesus itu. Coba lihat patung itu, di mana tidak logisnya? Maria, posisinya dulu, kayak posisi dulu memangkunya. Gak apa-apa, posisi dulu bisa mangku, gak apa-apa. Di mana katakanlah secara logika tidak logis patung Pieta ini? Gak apa-apa. Bukan itu masalahnya. Perempuan memang lebih kecil biasa rata-rata kan. Anak bisa lebih besar, laki-laki apalagi. Apalagi Yesus tukang kayu. Tiap hari mukul kayu itu. Coba kalian lihat patung Pieta di mana-mana, ada sesuatu yang tidak logis. Ibunya lebih muda. Maria itu sangat muda, seperti remaja. Pada Yesus usianya sudah 30 tahun lebih kan. Harusnya ibunya sudah dekat 50, 40 lebih. Tapi wajahnya seperti belasan tahun. Itu gambaran apa? Itu bagaimana Michelangelo, dia yang membuat patung itu ya. Dan itu satu-satunya karya Michelangelo yang punya nama di selendang Maria. Itu ada ceritanya mengapa ada nama Michelangelo. Saya kembali nanti ke sana. Saya cerita dulu mengapa yang tidak logis ini. Di situ Michelangelo bukan menggambarkan usia Maria. Di situ Michelangelo mau menunjukkan bagaimana vitalitas hidup Maria itu tidak pernah dimakan oleh waktu. Vitalitas hidupnya, semangat hidupnya sebagai murid Yesus, sebagai putri Allah. Dia tetap orang yang muda. Jadi digambarkan dalam usia wajah yang sangat remaja itu. Jadi mau menggambarkan kekuatan imannya, kekuatan vitalitas hidupnya itu tetap sama terus sejak dia dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tidak pernah menjadi lebih tua, tidak pernah menjadi lebih kendor. Nah itu kalau kita mau lihat karya seni harus kita lihat cara pikir seniman. Yang kita pikir sesuai dengan cara, kok masih muda gitu, padahal Yesus sudah tua gitu, tidak masuk di akal. Bukan soal tidak masuk di akal. Apa dimaksudkan oleh pelukis atau pematung atau penulis karya seni itu tentang iman mereka digambarkan. Itu walaupun tidak logis tapi sebenarnya ada punya makna di belakang itu. Nah, mengapa satu-satunya karya Michelangelo itu punya nama? Yang lain tidak ada, lukisannya pun tidak ada. Kubah Vatikan yang di dalam itu pun, yang besar itu, yang bagus itu, yang mozaik itu tidak ada nama Michelangelo. Tapi semua orang tahu Michelangelo. Tapi ini dibuatnya. Itu gara-gara ceritanya begini. Dia sejak
Setelah dia selesai buat patung itu, dia pasang di alun-alun, di alun-alun kota. Lalu dia pura-pura menjadi salah seorang penonton yang datang juga. Wah, orang mulai situ, wih hebat sekali patung ini, pujian itu hebat sekali. Lalu orang mengatakan, ini karya kalau saya Michelangelo. Nggak mungkin. Orang seperti itu tidak bisa membuat karya seperti itu kan. Dijelek-jelekkanlah oleh orang-orang banyak, diragukan. Lalu malam hari dia datang diam-diam. Dia tulis namanya situ, Michelangelo. Jadi itu secara psikologis dia merasa tersinggung gitu. Bahwa karyanya begitu bagus itu diragukan dari tangannya. Lalu malam hari dia ambil itu, lalu dia pahat namanya itu, Michelangelo. Jadi dengan tidak ada orang bisa meragukan lagi bahwa itu karya tangannya. Orang Italia ya. Orang Italia itu seorang pemahat dan seorang pelukis, seorang seniman yang memang sangat-sangat luar biasa. Lukisannya, patungnya, lalu mozaiknya. Siapa yang sudah pernah ke Vatikan? Melihat kubah. Kubah itu 40 meter lebih lebarnya. Dan itu bukan dilukis tangan, itu semua ditempeli yang namanya mozaik. Tahu mozaik? Potongan-potongan kecil, semen atau batu. Nah, dipotong itulah digambar. Jadi dengan dia sudah punya konsep bagaimana melukis wajah orang. Jadi ini hitam, ini putih, ini merah atau bagaimana. Kita ditempel nampaklah wajah orang. Itu mozaik. Suatu saat tak usah pergi ke Vatikan, di tempat kita juga banyak mozaik kok, yang sederhana. Di gereja-gereja kita sini juga ada yang buat mozaik sederhana. Tapi itulah, kalau kita yang sederhana buat itu agak susah aja, apalagi dulu tidak ada teknologi, tidak ada alat keran, tidak ada macam-macam, tidak ada komputer. Dia sendiri dari kepalanya memikirkan dan badannya naik turun terus menerus. Dia harus menempel loh. Dengan badan tergantung di situ puluhan tahun. Bertahun-tahun yang buat mozaik itu. Dan datanglah karya seni yang luar biasa. Kalau kalian mau melihat karya seninya, pergi aja ke YouTube, tinggalin saja kubah Vatikan, nanti nampak karya. Kita bisa lihat dengan tenang di kamar kita, tak usah kita begini. Tak usah bayar tiket mahal-mahal ke Roma. Di layar komputer kita bisa kita lihat dengan tenang. Ini soal kepekaan kita kembali bahwa dia mampu merasa ini ibu Tuhan yang datang. Siapakah aku ini sampai ibu datang mengunjungi aku? Anak dalam rahimku menjejak kehidupan ketika mendengarkan suaramu. Dan berkatilah buah tubuhmu. Dan dia tahu itu adalah Yesus, Mesias yang dirindukan. Kepekaan seorang beriman, seorang perempuan beriman. Jadi menteri agama harusnya perempuan. Selama ini menteri agama laki-laki terus ya. Harusnya perempuan. Coba dikasih perempuan menjadi menteri agama. Mungkin situasi kita lebih baik di Indonesia ini. Karena tidak halal. Hah? Kalau perempuan tidak halal. Presiden kita pernah perempuan dong. Tapi yang sekarang kurang dicium paus. Iya. Dan Vatikan juga makin menyadari kok, makanya sekarang perempuan juga punya hak untuk menduduki banyak posisi di departemen negara Vatikan. Sejauh tidak menyangkut harus habisan kuasa Vatikan, maka terbuka untuk siapapun, laki-laki atau perempuan, awam atau tidak awam, klerikal, uskup, awam, imam, semua boleh kardinal. Sejauh posisi itu tidak menuntut harus ada habisan. Nanti siapa tahu kepala Bank Vatikan perempuan juga bisa. Jadi bisa untuk jadi seorang direktur Bank Vatikan tak perlu seorang imam kok. Dulu malah pernah dijawab seorang uskup berantakan. Iya, rugi, banyak rugi waktu itu Bank Vatikan dan yang menjawabnya seorang uskup. Bruder Anton dikirim ke sana. Boleh kalau dia mampu. Ya, karena
secara kompetensi makin terbuka. Nah, ini soal kemampuan tadi menangkap kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus, karya Tuhan ada pada diri Elisabet. Ini kepekaannya. Lalu kerendahan hatinya. Dia tahu bahwa dia hanya mempersiapkan jalan untuk Maria. Dia memberikan tempat pada Maria dan kemudian dia mundur. Seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan diri untuk Yesus, kita Yesus sudah tampil, dia mundur. Ini kerendahan hati. Tuh, cara kita melihat pribadi Elisabet. Kadang-kadang kita ini yang di depan kita ini, yang kita bawa di belakang, kita pula terus mau duduk di depan terus. Sudah waktunya mundur, nggak mau mundur. Seperti iklan Likna dulu kan, kursi Likna itu sekali duduk nggak tahu diri gitu kan, lupa berdiri. Lalu si Bagio membuat kalimatnya lucu, sekali duduk nggak tahu diri. Kalau sudah waktunya mundur, mundurlah. Tak usah bersikeras mempertahankan dengan segala macam cara. Ini Elisabet begitu. Dia mempersiapkan jalan untuk Maria, Maria muncul, silakan, nah dia sudah pelan-pelan mundur dari panggung. Dan kita tetap belajar dari pribadi seorang saleh, doa yang tak pernah selesai, doa yang selalu berguna untuk hidup manusia. Tentu dalam konteks pengharapan. Tidak memaksa, doa yang tidak memaksa tapi selalu berharap dan berharap. Bayangkan 20-an tahun mereka berdoa dari sejak menikah sampai dengan usia lanjut, tetap berharap dan berharap. Itu Elisabet. Baik, ibu bapak dan saudara-saudari, kita selesai sampai di sini malam ini. Apakah ada pertanyaan? Malam ini sedikit lebih ringan untuk kita. Lebih ringan. Terima kasih Pastor, kadang lebih ringan, saya tanya yang ringan-ringan aja Pastor. Nah, ini ada dua peristiwa yang hampir sama, yaitu Zakaria menerima kabar dari malaikat dan jawabannya sepertinya dia tidak percaya gitu. Ya, bagaimana aku tahu dan hari itu akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usia. Dan di Maria juga menjawab begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kan seolah-olah juga tidak percaya. Tapi yang satu dapat hukuman, yang Marianya enggak gitu. Tidak adil gitu ya. Pertanyaan kedua, Pastor. Kenapa nama Zakaria itu tidak populer bagi orang Kristen maupun Katolik? Kalau Elisabet kan kita dengar namanya di mana-mana ada, Maria ada, Yohanes ada gitu. Bahkan Imam Agung Harun juga tidak ada orang Katolik. Kalau orang Muslim banyak nama Harun, nama Musa juga. Itu aja Pastor, terima kasih. Yang lebih sederhana yang nomor 2 kan. Nama Zakaria itu sangat populer di Perjanjian Lama sampai puluhan. Nama Zakaria dalam kitab suci Perjanjian Baru memang tidak banyak, tapi Perjanjian Lama sangat banyak. Lalu apakah tidak banyak nama Zakaria dipakai dari kalangan Katolik? Saya belum punya sensus tentang itu. Di Protestan saya juga tidak tahu apakah, karena kita tidak kenal banyak orang kan itu. Bahwa secara umum memang tidak banyak nama itu, yang mungkin karena orang-orang seperti itu orang-orang biasa, tidak pernah masuk dalam daftar televisi atau medsos itu. Tapi saya yakin sebenarnya orang Protestan banyak pakai nama Zakaria. Mereka suka pakai nama kitab suci. Orang Protestan. Di Pontianak nama rumah makan Zakaria. Pasti langganan ya Pak ya. Sampai ya Pak Frans ini kebiasaan kulinernya tinggi ya. Nah, tahu dia bahwa ada rumah makan nama Zakaria. Rumah makan Padang ya. Ya, nama Zakaria itu memang dipakai oleh bukan hanya orang Kristen tapi juga orang Islam. Jadi karena itu menjadi apa namanya ya, ambigu nama itu.
Elizabeth. Oh, nanti daftar nama kalau didalekan A sampai Z nanti orang terakhir dipanggil gitu. Ya kesempatannya selalu orang terakhir ya. Seperti kemarin lah saya bilang ada wisuda dulu, ada wisuda di WD kan. Nah, dipanggil lah nama-nama orang berprestasi. Namanya banyak tuh. Ada yang sampai 100 lebih. Saya bilang dengan dosen di samping saya. Setelah nama ke-10 tepuk tangannya akan hilang pelan-pelan. Yang benar setelah 15 tidak ada lagi tepuk tangan setelah dipanggil depan itu. Padahal masih sama-sama berprestasi. Hanya 10 nama pertama yang ditepuk tangani. Yang belakangnya semua hanya maju aja, tidak ditepuk tangan. Oke, itu hanya intermezzo. Yang pertama itu memang nampaknya sekilas tidak adil, tapi ada alasannya. Mengapa Tuhan tanda petik seperti menghukum Zakaria karena tidak percaya, nanti dia seolah meloloskan Maria yang juga tidak percaya atau kurang percaya. Kenapa? Itu tadi pertama, Zakaria sudah puluhan tahun minta, oh punya anak. Lalu setelah sekian puluh tahun nanti, Zakaria, doamu sudah dikabulkan, mari kamu punya anak. Kok bisa? Nah, kan itu aneh kan gitu. Kamu minta lalu sekira dikasihkan, kamu tidak mau lagi terima. Kamu main-main kan gitu. Posisi Maria beda. Maria itu tidak pernah berharap dia hamil sebelum menikah. Hamil sebelum tidur dengan Yosef. Dan tidak ada ceritanya perempuan yang hamil sebelum hidup dalam pernikahan. Selama ini semua peristiwa mukjizat perempuan hamil itu adalah mereka yang sudah jadi istri, hanya usianya sudah lanjut atau tua atau sudah menopause atau mandul. Baru kemudian setelah itu Tuhan bekerja. Tapi itu semua adalah istri yang sudah tinggal bersama dengan suami, si Hana, si Sarah. Tidak pernah ada kejadian dan tidak akan ada pernah kejadian lagi, saya pikir secara normal, seorang perempuan yang tidak pernah tidur dengan laki-laki tiba-tiba hamil. Lalu sekarang kemudian Maria, saya kan perawat kok tiba-tiba hamil. Tentu bisa dimengerti dong keberatan Maria, keheranan Maria, ketakutan Maria. Jadi bukan sesuatu yang menunjukkan dia ragu-ragu atau tidak beriman, tapi menunjukkan bahwa dia seorang yang mempunyai otak yang jalan, akal waras, akal sehat. Tentu Tuhan tidak akan menghukum Maria karena pertanyaan tentang hal tersebut, karena memang sangat logis. Seorang yang tidak punya suami, tidak pernah berhubungan pada yang laki-laki, masih perawat, kok hamil. Itu alasannya. Baik, ada lagi. Oh ya, Bapak Ibu yang belum isi, mohon bantuannya untuk isi ya. Tanda tangan gantian. Tolong dibantu apa ya? Boleh tanya. Sebentar ini link botnya. Oh. Baik, terima kasih. Kalau saya tidak salah ingat, sepertinya nyanyian pujian Zakaria ini tiap hari itu didaraskan di ibadat pagi, sore atau Ibadah pagi untuk para religius dan imam. Hidung Zakaria. ibadat pagi. Ibadat pagi. Kalau ibadat sore itu Magnificat, Hidung Maria. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, di luar materi hari ini, yaitu mengenai bacaan tadi misa pagi atau misa harian, yaitu mengenai bacaan Injil itu mengenai pesta ya. Oh, yang mengundang itu. Betul. Terus Tuhan Allah sudah menyiapkan semuanya. Omnia Paratasun, semua sudah siap. Iya, minta undangan masuk. Iya. Nah, lalu adalah yang saya ingin tanyakan adalah karena diundang itu kan
pada nggak mau datang. Kan pertama minta maaf masih baiklah. Yang kedua itu tolak mentah-mentah. Kemudian akhirnya Tuhan murka dan mengatakan kepada pelayan-pelayannya bahwa itu semua orang yang di jalanan itu dipaksa masuk ke dalam ruang pesta. Nah itu pertanyaan saya, kenapa harus dipaksa masuk seperti itu? Padahal manusia atau sebenarnya manusia yang diundang itu tidak bersedia untuk menghadiri. Itu saja. Terima kasih. Perumpamaan itu sebenarnya dalam konteks. Perikop itu ada dalam konteks. Jadi memang bacaan kitab suci kita kan perikop nih. Tapi sebenarnya kalau dibaca itu harus ingat dalam satu konteks. Konteksnya ialah Yesus yang sedang mencela orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, yang merasa diri orang-orang terpilih, orang-orang terhormat, orang-orang punya kursi di kerajaan Allah, yang punya jatah kuota ada di surga, berhadapan dengan orang-orang yang dianggap seperti tadi, perempuan, anak laki-laki, orang janda, kemudian anak kecil, orang asing, orang miskin. Mereka ini orang-orang kelas 2 yang bukan kelompok elit, bukan orang-orang yang sudah terjamin keselamatannya. Nah orang-orang yang ini, yang elit ini, para imam-imam, orang Farisi, Saduki ini merasa sudah punya kursi kerajaan surga, sudah masuk surga, sudah orang saleh dan seterusnya itu. Mereka itu tidak lagi mau menerima Yesus yang datang dari Tuhan. Yesus yang mewartakan kehendak Tuhan dengan caranya yang unik, dan dia dianggap kalah justru seorang pengajar ajaran sesat. Mereka menolak Yesus, mereka bahkan mau membunuh Yesus. Sementara Yesus justru diterima oleh kelompok-kelompok yang dianggap kelas 2 tadi, yang tersungkir ini, yang hina ini, yang miskin ini, yang disebut. Maka di situ dalam perumpamaan dikatakan kerajaan surga sebagai pesta. Itu konteksnya. Tamu undangan adalah orang-orang yang tadi, orang-orang Saduki itu, orang-orang yang punya posisi tinggi itu, orang-orang yang merasa dirinya sudah selamat itu, kelompok pilihan. Tapi ketika Yesus datang sebagai undangan Tuhan, justru dia ditolak. Sementara Yesus ketika datang, justru diterima oleh orang-orang yang sederhana ini, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang tersingkir ini. Maka orang-orang ini akan dibuang, yang menolak Yesus. Sementara mereka yang dianggap miskin itu akan digabungkan dalam kerajaan surga. Ini konteksnya. Jadi kata paksa situ berarti ya, sini. Maksudnya adalah kondisi dalam keadaan sekarang mendesak, kalian silakan masuk. Karena apa? Karena Yesus sekarang akan pergi ke Yerusalem dan akan mati di sana. Ya, situasinya itu mendesak. Kondisi yang sudah tinggal sedikit waktunya. Jangan lagi bermalas-malasan, jangan lagi bersantai-santai. Mari ikut, kalian akan diselamatkan. Sementara mereka menolak saya, tidak ada seorang pun dari undangan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Kan kalimat terakhir itu. Dari mereka yang diundang itu tidak seorang pun akan masuk kerajaan surga. Itu menggambarkan bagaimana kelompok yang tadi itu imam-imam, orang Farisi, Saduki, itu mereka yang menolak Yesus, mereka akan nantinya terhukum oleh kejahatan mereka sendiri. Itu konteksnya sebenarnya. Jadi kitab suci ya dibaca perikop-perikop, tapi supaya ada satu gambaran besar di belakang perikop itu. Harus dibaca dalam apa namanya itu, kerangka itu, dalam kerangka itu. Ya. Saya mau tanya, terus kisah Zakaria ini terus apa hubungannya dengan kitab Zakaria yang ada di Perjanjian Lama? Sama sekali tidak ada. Tidak ada. Ya, namanya saja yang sama. Oke. Terus apakah sama dengan tokoh 25 nanti versinya Islam? Yang sama atau bukan?
Orang Islam itu kadang ya kita tidak tahu sih, mereka tuh kan kadang-kadang mengambil nama karena kemiripan. Contoh ya, mereka ambil nama Maryam, ibu Yesus. Tapi mereka campur adukan dengan saudari Harun yang punya nama yang sama. Nah, jadi karena itu sulit kita untuk menyesuaikan. Tidak selalu bisa kita menyesuaikan dengan nama yang sama dengan ada yang dipakai dalam agama sebelah. Itu lain lagi. Jadi, biarlah mereka menggunakannya dengan cara pikir mereka. Tapi bahwa Zakaria ini adalah suami Elizabeth yang tidak sama dengan Nabi Zakaria yang hidup 600 tahun sebelumnya. Itu perjanjian lama, 500 tahun sebelumnya. Ya Pastor, tapi terima kasih juga pas hari ini juga itu digunakan peringati sabda orang suci Zakaria dan Elizabeth. Hari ini kan? Oh, peringatan tidak wajib ya, benar, tidak wajib hari ini ya. Peringatan fakultatif. Nah itu karya Tuhan lah itu yang berkarya sehingga hari ini saya bicara dengan Zakaria dan Elizabeth. Karena saya sampai hari Sabtu belum tahu mau bicara dengan siapa. Hari Minggu saya berpikir, oke, sebelum masuk bicara tentang Yesus, orang tua dari Yohanes Pembaptis dulu. Lalu makanya minggu malam saya terima kasih minta untuk bicara dengan Zakaria. Dua-duanya orang beriman, tapi ya Zakaria harus berjuang dengan imannya. Dan nampak di situ bahwa Elizabeth istrinya sepertinya sedikit lebih tinggi kualitas imannya. Dua-duanya beriman. Tapi sampai sekarang memang begitu Pastor. Keluar lingkungan banyak perempuan. Nah, memang. Makanya saya bilang ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki itu mungkin lebih dari 5.000 orang yang datang. Ya. Karena kadang perempuan dan anak-anak tidak terhitung kan? Ya. Nah, coba kita lihat sini dulu berapa laki-laki? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada Pak apa tadi? 6 lah, Pak Tadius. 7, 8, 9, 10, 11 laki-laki. Yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, ini panitia. Jadi surga lebih banyak pemain. 22 dengan tadi 12 ya? Ya. Sudah 2 kali lipat ya? Ya. Nah itu. Belum lagi anak-anak kan? Tuh ada 1. Coba lingkungan kan tuh, ibu bawa anak-anaknya lagi. Di mana-mana sama. Makanya kalau di gereja itu 1/3 berisi laki-laki, 2/3-nya perempuan. 1/4 laki-laki, 3/4-nya perempuan. Makanya sedikit pastor, karena laki-laki sedikit. Coba seandainya bilang pastor boleh perempuan, mungkin jumlah pastor banyak bisa 3 kali lipat dari sekarang kan itu. Di Tiongkok sekarang perempuan lebih banyak laki-laki lebih banyak, bukan perempuan lebih banyak. Laki-laki lebih banyak. Itu dah tak usah itu lain. Silakan. Pak CBN, Pastor. CBN. Saya mau bertanya, apa bedanya apa tuh? Tentang apa? Tentang apa tuh? Tentang yang Benedictus sama Magnificat? Bukan. Apa? Zakaria. Kidung Zakaria dengan apa bedanya Kidung Zakaria dengan Kidung Benedictus? Kita bicara tentang kidung yang sama. Hanya diberi nama Kidung Zakaria karena Zakaria yang memulainya. Nah, Zakaria memulai kidungnya dengan kata Benedictus. Jadi sering juga disebut Kidung Benedictus. Benedictus itu zaman Yunani. Bahasa Indonesia adalah terpujilah. Jadi sama. Kita bicara tentang kidung yang sama. Hanya satu diberi nama yang memulainya, satu diberi nama yang dikatakannya. Isinya. Jadi tidak ada perbedaan. Terima kasih. Ya.
Pastor, saya mau bertanya tentang doa Salam Maria. Selama ini yang saya tahu kan kalau kita melafalkan doa Salam Maria itu kan Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terus saya pernah sering ikut rosario bersama teman-teman kelompok. Itu dilafalkannya Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Itu yang mana yang benar? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu atau Salam Maria, penuh rahmat? Kita lihat saja teks Lukas ya, karena itu diambil dari teks Lukas dan diambil dari ucapan malaikat dan ucapan bagian pertama itu adalah gabungan dari ucapan malaikat Gabriel dan ucapan Elizabeth. Bagian kedua itu adalah sambungan dari manusianya. Coba kita lihat dulu ucapan malaikat Lukas. Yesus kita bertani. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Oke. Nah, kita lihat ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang diberkati, Tuhan menyertai engkau." Jadi tidak ada nama Maria di situ, tapi hai engkau yang diberkati adalah si Maria. Nah, jadi dengan demikian boleh dikatakan, "Salam Maria, Tuhan menyertai engkau." Penuh rahmat itu tambahannya kan. Salam Maria, hai engkau yang diberkati, itu penuh rahmat. Jadi nama Maria itu ditambahkan setelah salam. Jadi mau dipotong setelah salam Maria penuh rahmat, salam Maria penuh rahmat. Kalau kita lihat kalimat dari kalimat dari malaikat, nampaknya yang kedua lebih tepat. Salam Maria, hai engkau yang diberkati. Artinya penuh rahmat. Jadi penuh rahmat itu setelah koma. Jadi salam Maria penuh rahmat. Salam Maria penuh rahmat. Karena di sini kan Maria tidak dipanggil lagi, karena langsung salam, hai engkau yang diberkati. Hai engkau diberkati diganti dengan kata penuh rahmat. Jadi salam itu ditambahkan nama Maria di situ. Seperti yang tradisi kita mengatakan selama ini doa kita. Salam Maria penuh rahmat. Dalam bahasa-bahasa asing juga begitu, Pak. Orang Indonesia kadang-kadang kreatif gitu. Dalam bahasa Eropa juga nama Maria sebelum koma. Ave Maria, gratia plena. Coba bahasa Latin. Ave Maria, gratia plena. Bukan. Ave Maria, gratia plena. Bukan. Ave Maria, gratia plena. Itu doa Latinnya juga jelas juga. Posisi Maria adalah sebelum koma, bukan sesudah koma. Atau mungkin gini Pastor, karena salam ini kan dari malaikat kepada Maria kan. Nah, maka pemenggalannya harus salam Maria yang penuh rahmat gitu. Ya itu. Karena dia tidak menyebut nama lagi, karena dia langsung menyapa orangnya. Jadi tentu agak aneh. Salam. Tersenggol kaki. Bisa. Salam Pak Frans, kan nggak perlu lagi. Salam. Nah itu saja. Jadi ketika kita mulai berdoa, terpaksa kita harus masukkan nama Pak Frans itu, supaya jelas doa itu kepada siapa. Kan salam mereka itu dijadikan doa. Nah sekarang tujuan doa itu harus tampak dalam doa kita. Nah, maka muncullah nama Maria di sini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amin. Di bahasa Latinnya begitu. Jadi jelas Ave Maria itu satu kesatuan baru koma. Salam Maria, penuh rahmat. Dan bahasa-bahasa asing semua begitu juga. Hail Mary, bukan Hail Mary, full of grace. Kan jelas bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang ada orang yang sangat kreatif, memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, dan kemudian buat masalah. Itu pun ada dan dianggapnya kebenaran itu. Ya, Bapak Pastor, saya ingin menyambung pertanyaan tadi.
kalau dilihat sekilas ini sepertinya malaikat Gabriel ini punya sebuah kuasa untuk menghukum manusia. Kalau baca di sini, dia bisa menghukum Zakaria supaya dia bisa bisu gitu. Nah, yang menyambung juga tadi pertanyaan juga kalau kita lihat catatan, karena saya sering ikut debatnya Muslim, jadi kalau lihat catatannya dari Al-Quran itu juga di situ ada Nabi Zakaria itu cuman kalau dari segi ininya dia sama, tapi dia meminta tanda dari malaikat itu. Nah, sehingga tanda yang diberikan malaikat itu adalah dia menjadi bisu. Tetapi kalau di Al-Quran 3 hari. Dan Zakaria yang dicatat juga hidup di zaman Darius sekitar 500 tahun sebelum Masehi yang lalu. Jadi agak berbeda. Makanya saya katakan mereka tuh mencampur adukan banyak hal karena namanya sama. Ibu Yesus pun jadi istri pula saudari Musa. Yang satu hidup tahun 4 Masehi, yang satu hidup tahun 1000 sebelum Masehi kan gitu. Nah, itu jadi tak usah terlalu pusing dengan itu. Ya, cukup kita tahu apa yang kita imani. Tak usah dikabul. Yang saya tanya adalah ya malaikat itu ya kalau dicatat di dalam Injil kita ya sepertinya jadi punya kuasa untuk membunuh manusia. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Malak adalah utusan, messenger. Jadi sebagai utusan dia punya tanda petik diberi Tuhan juga semacam kuasa tanda. Gibor, Gabriel itu adalah Gibor El, kekuatan Allah. Dia sebagai penyampai pesan Allah, tapi juga sekaligus kekuatan Allah. Jadi dia punya daya, kuasa seperti diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi jangan heran bahwa malaikat juga punya semacam bisa mengeksekusi sesuatu. Tentu sudah datang dari Allah sendiri yang mengutus mereka. Seperti misalnya kalau kita film-film, maksudnya jauh-jauh lah, film-film Tiongkok tuh kan, yang membawa ini tanda dari kaisar, maka orang yang bawa tanda kaisar itu seperti punya kuasa kaisar, utusan yang sudah punya. Jadi Gibor El ini, Gabriel, kekuatan Allah, dia juga punya wewenang untuk melakukan berbagai hal sesuai yang dipesankan Tuhan kepadanya. Bahkan dalam Perjanjian Lama, kata malaikat Tuhan kadang-kadang bisa disamakan dengan Tuhan sendiri. Jadi istilah malaikat Tuhan itu dalam Perjanjian Lama itu cukup longgar. Itu artinya Tuhan sendiri yang tampil seperti seorang manusia. Misalnya dikatakan Yakub yang berkelahi dengan malaikat Tuhan. Malaikat Yakub berkelahi dengan Tuhan di situ, bukan dengan malaikat sebenarnya, dengan Tuhan sendiri. Jadi istilah malaikat Tuhan itu kadang-kadang agak longgar dalam dunia perjanjian. Bisa sungguh-sungguh dia malaikat seperti Mikael, Gabriel, Rafael, tapi juga sebenarnya dia Allah yang menjelma seperti manusia, berwujud seorang malaikat. Jadi dalam konteks baru kita akan lihat, oh di sini malaikat itu sebenarnya adalah Allah sendiri yang hadir. Dalam konteks ini adalah utusan dari Allah. Selanjutnya kan kalau dilihat yang diberi pesan oleh malaikat yang memberi nama Yohanes adalah Zakaria. Tetapi kok di sini Elizabeth bisa tahu gitu bahwa namanya itu adalah akan diberi nama Yohanes. Lalu untuk pulang kan pasti cerita si Zakaria kan dia bisu. Juga tulis. Kan dikatakan diberikan oleh batu tulis. Bukan. Kalau saya bisu bukan berarti saya tak bisa lagi berkomunikasi kan gitu. Bisa menulis, bisa berisyarat. Jadi bukan berarti tidak bisa berkomunikasi. Makanya dia bisa menjawab. Siapa nama anak itu? Dia minta batu tulis. Namanya adalah Elizabeth. Yohanes. Jadi dia bukan berarti tidak bisa berkomunikasi kan itu. Pastilah dia pulang cerita kepada istri kenapa dia bisu, dan istrinya terus percaya dan melaksanakan apa yang diminta malaikat kepada mereka. Kalau anaknya lahir namanya Yohanes, Yohanan. Jadi
karunia Allah, pemberian Allah. Silakan. Di sini disebutkan bahwa malaikat mengatakan kepada Zakaria tentang Yohanes, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kuasa Elia yang seperti apa? Sedangkan kita tahu bahwa Yohanes ketika dia saatnya muncul kan dia lebih banyak bertapa di hutan ya. Sampai waktunya muncul baru dia hanya menyerukan seruan dan membaptis orang. Jadi kuasa lain apakah seperti yang kuasa Elia? Elia itu adalah gambaran dari nabi yang akan muncul pada akhir zaman. Kepenuhan dari janji Israel, janji Allah kepada Israel, genapan janji Allah. Jadi pada misalnya pengadilan akhir yang akan muncul adalah Allah, Elia, dan Mesias dalam pengadilan akhir. Jadi posisi Elia adalah nabi istimewa selain Musa. Makanya dalam penampakan Yesus di bukit atau di gunung yang muncul adalah Musa dan Elia. Musa adalah nabi yang istimewa, bisa berbicara dari Allah muka dengan muka tanpa mati. Sementara Elia yang naik ke surga katanya tidak mati, dia akan datang kembali sebagai saksi untuk pengadilan akhir. Jadi kenapa Yohanes Pembaptis dikatakan punya kuasa Elia? Karena dia juga akan mengantar penuhan perjanjian lama itu, Yesus. Jadi dikatakan Yohanes Pembaptis memiliki kuasa seperti Elia. Posisinya dia mempunyai orang yang mengantar kepada kepenuhan itu. Kalau Elia pengadilan akhir, Yohanes mengantar kepada kepenuhan Taurat, yakni Yesus sendiri. Ketika aku datang, aku menggenapi Taurat. Apa yang telah dijanjikan akan terpenuhi. Pada hari ini ketika kau mendengarkannya, terpenuhi. Kan itu kata Yesus di sinagoga di Nazaret. Jadi posisi Yohanes Pembaptis dengan Elia itu kurang lebih sejajar juga dalam konteks pemenuhan janji Allah itu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita bisa pulang awal. Hore! Gitu. Hore, untuk pulang awal. Minggu depan kita akan bicara tentang, saya akan bicara minggu depan tentang Yosef. Jadi pesan kita adalah Maria, Yohanes Pembaptis, Yesus. Jadi ketika Desember itu tidak masuk tas Yohanes Pembaptis dan Yesus. Iya, sebelum masalah mungkin masih 1-2 minggu pertama. Belum tahu bukan. Kita lihat dulu. Sekarang tanggal berapa? 5. Oke, sebentar dulu ya. Kita lihat jadwal kita. Kita masih bisa ketemu tanggal 12, 19, 26. Oh, masih ada banyak. Jadi minggu depan saya akan bicara tentang Yosef. Minggu berikutnya mungkin tentang Maria. Tanggal 26 Yohanes Pembaptis, tanggal 3 Desember tentang Yesus. Sudah itu kita libur. Panjang sampai tahun baru. Ya sih, kalau tidak ada halangan begitu nanti 1, 2, 3, 4 minggu lagi sudah ke depan jalan terus sampai Yesus. Sudah itu kita berhenti. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pastor. Kita beri tepuk tangan dan sebelum pulang kita mau doa penutup. Silakan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini, terutama materi yang luar biasa dari Pastor pertukaran Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkatilah perjalanan pulang kami agar kami dapat berkumpul kembali dengan keluarga kami.
Kami mohon juga Engkau selalu berkati dalam kehidupan kami, agar kami selalu memuji nama-Mu dan membuat kami semakin dekat kepadamu. Pada akhirnya kami mohon berkat-Mu lewat tangan pastor kami. Tuhan bersamamu. Semoga kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, seluruh keluarga besar saudara-saudari, perjalanan pulang nanti sampai ke rumah yang aman dan selamat, istirahat nanti malam dengan tenang, damai, dan bangun kembali besok pagi dengan semangat untuk melaksanakan rencana kita selanjutnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan 200